Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryatmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudulkan Pengaruh Metode Pembelajaran Aktif terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pendidikan Agama Islam di MI Ma'arif Dendro. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran aktif telah menjadi fokus perhatian dalam dunia pendidikan modern karena potensi positifnya untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Dalam konteks pendidikan agama Islam, metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pembelajaran pemahaman siswa tentang konsep-konsep agama dan nilai-nilai moral. Metode ini mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Hal ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran PAI yang membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana metode pembelajaran aktif berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam, terutama di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal-kausal dan dilakukan dengan pengumpulan data melalui metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan diolah dalam diperbarui melalui proses analisis statistik, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian, masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana metode pembelajaran aktif yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MI Ma'arif Dendro. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas metode pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam di MI Ma'arif Dendro. Relevansi dan pentingnya penelitian. Relevansi dan pentingnya studi tersebut berdampak pembelajaran aktif terhadap motivasi belajar siswa dalam pendidikan Islam cukup signifikan, menunjukkan betapa strategisnya peran pendidikan Islam dalam mengembangkan moral dan karakteristik siswa. Pada dampak pengaruh metode pembelajaran aktif terhadap motivasi belajar siswa pada pendidikan Islam secara signifikan. Berikut beberapa penjelasan mengenai penelitian ini relevan dan penting. Satu, meningkatkan perbaikan dari pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum lebih detail. Bab 2, tinjauan literatur. Tinjauan konseptual dan teori. Metode pembelajaran aktif diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berikut adalah penjelasan tentang konsep-konsep teori tersebut serta bagaimana teori ini berkaitan dengan penelitian tersebut. 1. Metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif adalah pendekatan yang pembelajarannya yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong siswa untuk belajar. Yang ketiga, teori pembelajaran. Ada beberapa teori pembelajaran yang relevan dengan penelitian ini, yaitu A. Teori pembelajaran konstruktivis, B.
B. Teori penguatan. C. Teori kebutuhan Maslow. Yang keempat, kaitan dengan penelitian. Metode pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam dengan cara seperti berikut. Yang pertama, keterlibatan aktif. Yang kedua, pengalaman yang menarik. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, umpan balik dan penguatan. Dua faktor yang mempengaruhi efektivitas metode pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam. Faktor yang mempengaruhi efektivitas metode pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam dapat disimpulkan dari beberapa sumber yang relevan, yaitu A. Faktor internal siswa, B. Faktor eksternal atau lingkungan, C. Faktor pendukung dan penghambat. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengaruh metode pembelajaran aktif terhadap motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam menunjukkan hasil yang positif. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek telah terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa, keterlibatan, dan hasil akademik. C. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang berkaitan dengan proyek yang telah terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa, keterlibatan, dan hasil akademik yang dapat dibangun dengan mengintegrasikan teori dan konsep yang relevan. Pertama, metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, pendukung keterlibatan siswa dengan memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman nyata dan kolaborasi dengan rekan sebaya. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivis dengan menekan pentingnya interaksi dan pembelajaran konseptual. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengetahui tentang bagaimana pembelajaran konseptual dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam guna meningkatkan kecerdasan spiritual bagi peserta didik. Peneliti berupaya untuk mengamati dan teliti dan mencari faktor-faktor yang dapat menjelaskan kondisi subjek dan objek yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana, 2008 dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah dan alamiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan suatu dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Pada intinya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada memahami fenomena tertentu dan mendeskripsikan menggunakan kata-kata, kemudian data yang diperoleh tersebut diolah menjadi metode kualitatif dengan analisis data yang bersifat induktif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi kasus. Merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yaitu di MI Marslendo. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di MI Ma'arif Slendro yang beralamatkan di Jumbleng, Slendro, Misi Sragen. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester 2 selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2024. Tahun ajaran 2023-2024. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek, objek, mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. B. Sampel. Bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa diaktifikasikan. Nilai variabel kualitatif bukan berupa angka, tetapi bentuk kategori mutually eksklusif. Dengan demikian, peneliti mengategorikan pembelajaran konstekstual mata pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan judul pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam di MI Ma'arif Slender. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu 1. Observasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan observasi sebagai berikut. A. Mengamati kecerdasan spiritual peserta didik di MI Ma'arif Slender. B. Melihat langsung bagaimana guru melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan model pembelajaran konstekstual di MI Ma'arif Slender. C. Mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran serta sarana prasarana penunjang kecerdasan spiritual peserta didik di MI Ma'arif Slender. Yang kedua, wawancara. Selanjutnya, teknik analisis. Cara analisis data adalah melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menyaring mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak, baik peneliti ataupun pembaca. Teknik analisis yang mencakup rangkaian kegiatan utama antara lain 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan verifikasi. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.